Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengerjaan tugas kita mengenai tugas besar 2A, 2B, dan 2C. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hafiz Aulan Naja dengan NRP 21 2022-087. Lalu, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Nadine Najib dengan NRP 21 2022-003. Lalu saya Torik Alfat dengan NRP 2021 dan 2022-032. Lalu saya Muhammad Fiardiansyah dengan NRP 21 2022 041. Dengan saya Muhammad Rafiq Ramadan NRP 21 2022 110. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama kita, pembahasan tugas besar 2A yang akan dibahas oleh Nibras dan Rizky. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi di sini ada sistem kebakaran. Nah, di sini kita melakukan analisis terlebih dahulu tentang sistem kebakaran. Untuk sistem kebakaran biasanya memiliki tangga darurat di setiap bangunannya. Nah, pintu keluarnya itu didesain bukanya keluar supaya penghuni bangunan bisa langsung membuka pintu keluar di saat sedang panik. Untuk anak tangganya biasanya tingginya lebih pendek dari tangga umumnya, yaitu dengan ketinggian octave 17 cm dan antretnya 30 cm. Untuk pada tangga darurat biasanya disediakan juga sap asap dan exhaust fan untuk udara di dalam tangga darurat itu bebas dari asap. Kemudian ditambahkan juga firehose cabinet yang diletakkan dekat dengan tangga yang berada di sisi luar. Kemudian ada juga sprinkler dan smoke detector dipasang dengan ketentuan jarak antara sprinkler itu maksimalnya 3,5 meter dengan jangkauannya sekitar 30 sampai 45 meter persegi, dan jarak antar smoke detectornya itu adalah maksimal di 5 meter dengan jangkauannya kurang lebih di 21 meter persegi. Untuk hydrant luar atau pilar ditambahkan di area di luar bangunan, diperuntukkan saat proses pemadaman kebakaran skala besar dengan digunakan oleh tim pemadam kebakaran. Nah, ini adalah konsep deteksi kebakarannya. Jika terjadi kebakaran di suatu ruangan, akan dikirimkan terlebih dahulu oleh terminal box fire alarm, kemudian disalurkan kepada MCPA atau Master Control Panel Fire Alarm, kemudian memanggil pemadam kebakaran. Alarmnya bisa berupa suara, lampu, ataupun telepon. Kemudian ada sistem konsep evakuasi kebakarannya. Di sini ada tangga darurat berada dekat dengan exhaust fan supaya asap yang ada di tangga darurat itu hilang terlebih dahulu. Nah, untuk alarmnya di sini berupa lampu, dan untuk tangga daruratnya itu berada di sisi kanan bangunan. Kemudian ada sistem pemadam kebakaran. Di sini dilengkapi oleh APAR, kemudian dilengkapi juga oleh sprinkler dan indoor atau outdoor hydrant box yang gunanya untuk mempermudah pemadaman api di suatu ruangan atau di suatu lantai tertentu. Lalu selanjutnya, ini merupakan dana rencana smoke detector. Pada lantai 1, bangunan ini memakai 12 smoke detector pada lantai ini. Lalu pada dana lantai tipikalnya ada 12 smoke detector. Pada dana lantai aula ada 16 smoke detector. Lalu pada dana lantai basement ada 16 juga sama smoke detector. Lalu selanjutnya ada dana rencana sprinkler. Pada lantai ini sprinkler hanya dipasang di koridor. Pada koridor terdapat 21 sprinkler. Lalu selanjutnya pada dana lantai aula terdapat 85 sprinkler. Selanjutnya pada dana lantai basement terdapat 70 sprinkler. Lalu selanjutnya dana rencana fire hydrant dan firehouse cabinet. Pada site terdapat 3 fire hydrant di satu di kiri side, lalu di entrance dan di kanan side. Lalu di dalam bangunan terdapat 2 firehouse cabinet, yang satu di sayap kiri dan satu lagi di sayap kanan dekat tempat duduk. Berikut adalah aksonometri smoke detectornya. Smoke detector dipasang di tiap lantai, mulai dari basement sampai ke lantai yang paling atas, kecuali atap. Listrik dari smoke detector diambil dari LPMDP dan SDP yang terletak pada basement. Selanjutnya, aksonometri sprinkler. Sprinkler dipasang
di tiap lantai, lalu airnya diambil dari sumur dengan pompa disalurkan ke tiap lantai. Lalu selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah tugas penangkal petir. Next, di sini dapat kita lihat ada denah rencana atap yang dari gambar ini kita bisa mengetahui lebar atap kita dan jenis atap yang kita gunakan. Lalu di sini merupakan rumus dan perhitungan pencarian tinggi bangunan yang kita gunakan. Rumus diambil dari lebar atap dan sudut yang kita gunakan dalam denah rencana atap. Dari perhitungan ini dapat kita ketahui diameter dari penangkal petir dari R1 di mana jangkauan tidak maksimal dan R2 di mana jangkauan lebih maksimal daripada diameter sebelumnya. Penangkal petir yang kita gunakan merupakan penangkal petir jenis ionik dengan tinggi tiang 5 meter dan dengan tinggi tersebut dapat menutupi seluruh bangunan yang ada di jangkauan petir tersebut. Dapat dilihat di gambar selanjutnya. Next. Ini merupakan tampak atas dari bangunan kita yang sudah dilengkapi dengan radius dari penangkal petirnya. Di lingkaran warna orange kita dapat melihat itu merupakan jangkauan radius R1 di mana radius penangkal petir tidak terlalu maksimal dan R2 merupakan jarak penangkal petir dengan jangkauan maksimum yang dia jangkau. Next. Lalu dapat kita ketahui di sini juga ketika penangkal petir aktif dan dapat menjangkau jangkauan maksimal dia dapat melindungi seluruh bagian dari bangunan. Next. Ini merupakan tampak samping dari bangunannya dan dapat kita lihat masih tetap tertutupi dengan radius yang maksimal. Ini merupakan aksonometri dari penangkal petir, sistem penangkal petir yang sama seperti sebelumnya. Di kerucut warna oranye atau kuning ini adalah jangkauan R1-nya dan kerucut warna merah adalah jangkauan R2-nya. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan sistem transportasi pada bangunan. Next. Nah di sini untuk bangunan asrama kita menggunakan sistem transportasi vertikal yaitu lift. Dan di sini diketahui untuk asramanya tuh ada 3 fungsi ya. Pertama ada basement, terus 5 lantai asrama dan juga 1 lantai aula dengan tinggi masing-masing 4 meter. Di sini untuk mencari kebutuhan lift pada bangunan tersebut harus diketahui untuk high capacity bangunannya, terus kecepatan liftnya dan kapasitasnya. Di sini kita menggunakan spesifikasi lift dengan kecepatan 1 meter per detik, lalu kapasitasnya 10 orang. Di sini kita perlu tahu untuk jumlah orangnya. Di sini perhitungannya bisa dilihat untuk total penghuni bangunannya yaitu 442 orang. Nah, di situ setelah kita tahu jumlah orangnya, kita bisa menghitung kebutuhan liftnya dengan berapa sih kecepatan liftnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan satu gedungnya yaitu 1 kali naiknya itu 20 detik dan untuk naik turunnya spesifikasi liftnya tuh 25 detik. Jadi dalam satu bangunan tuh 442 orang dengan high capacity-nya 15% yaitu 64 orang bisa dipenuhi oleh 1 lift aja. Berikut untuk penempatan lift pada bangunan seperti yang telah dijelaskan oleh Alfat. Setelah dari perhitungan kita mendapatkan total untuk bangunan ini memerlukan hanya 1 lift saja. Berikut penempatan lift ada denah lantai 1. Nah ini untuk di denah aula dan operator. Nah ini tuh di denah rooftop. Alasan penempatan lift berada di ujung bangunan memungkinkan pemanfaatan ruangan secara lebih efisien. Area tengah bangunan dapat digunakan untuk ruangan untuk fungsi lain yang lebih bermanfaat. Sementara ruang di ujung bangunan bisa digunakan untuk sirkulasi vertikal seperti lift. Dengan mengelompokkan fasilitas lift pada sirkulasi vertikal dapat merancang sistem yang lebih terkoordinasi dan hemat biaya. Ini juga mempermudah pemeliharaan pengelolaan bangunan secara keseluruhan. Nah, ini untuk dari potongan dari samping, dari lantai dasar hingga rooftop. Dari potongan. Sekian presentasi tugas besar 2A, 2B, dan 2C dari kelompok 1. Kami, keluarga besar kelompok 1 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat libur panjang. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas Maaf ilmunya. ada kata-kata. Terima kasih sistem kebakaran.